Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah menetas telur ayam yang mana dalam skala kecil, tetapi insya Allah kita akan terus dan terus untuk mengembangkannya. Di sini adalah salah satu mesin penetas saya yang mana sangat sederhana sekali, produk dalam negeri, tapi insya Allah bermanfaat lebih banyak lagi. Sebelumnya tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Ini adalah salah satu hasil lihat bersih, sehat, dan terlihat sangat sehat. Nah, untuk menciptakan DOC sehat ini, kita harus mempunyai kriteria dalam menetaskan sebuah telur. Nah, telur yang harus kita pilih adalah yang pertama, itu adalah dibuahi oleh indukannya. Itu adalah syarat yang pertama untuk menetaskan sebuah telur, yang mana ini akan jadi langkah awal. Kalaupun sudah dibuahi oleh pejantannya, maka dalam kondisi apapun pasti akan jadi. Nah, jadi anakan embrio maksudnya, dan menetas dan tidak menetasnya itu tergantung oleh usaha kita, dan yang menentukan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini didasari dengan rezeki yang kita terima. Lanjut saja, yaitu syarat untuk mendapatkan DOC yang sehat adalah telur ini harus dibuahi, yang tentunya dibuahi oleh indukannya yang berasal dari indukan yang sehat. Sehat dalam arti tidak cacat, dan sehat dalam arti tidak pernah merasakan sakit. Itu akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Tentu saja kita sudah bisa tahu karena kita penetas. Saya yakin bahwa untuk menentukan indukan untuk menghasilkan DOC itu kita sudah selektif untuk mencari indukan-indukan unggulan. Ini adalah syarat utama, yaitu fertilnya telur. Yang kedua, saat kita mau memilih sebuah telur, kita usahakan yang berat, dalam artian ukurannya itu besar dan mungkin timbangannya itu di angka 40 gram. Itu kalaupun 38 juga tidak apa-apa, asal pokoknya kita pilih yang paling berat di antara yang lain untuk kita tetaskan. Karena saya nggak punya timbangan, saya cuma mengira-ngira. Seandainya telur ini terasa berat, maka saya akan pakai. Kenapa? Karena kalau ukurannya besar dan lebih berbobot, itu akan menghasilkan DOC yang sangat berkualitas juga, dan pertumbuhannya pun juga sangat besar ketimbang atau dibandingkan dengan telur yang kecil dan bobotnya sangat ringan. Ini perkembangannya lebih baik yang bobotnya agak berat. Dengan demikian pertumbuhan akan cepat dan juga menghasilkan DOC yang mungkin dibilang sangat super gitu aja. Itu adalah yang nomor 2.
Yang nomor 3 adalah usia telur. Kita tahu saat menetaskan, semakin lama kita menyimpan, maka kualitas telur itu akan semakin menurun. Seandainya kita sebagai penetas itu maksimal itu 7 hari sudah kita masukkan ke mesin penetas, atau 4 hari sekali kita masukkan ke mesin penetas. Nah, itu adalah untuk menjaga kualitas dari telur itu. Andai saja semakin tambah harinya akan menurun kualitasnya, dalam arti kualitas dalam saat menetas itu persentasenya sangat rendah. Jadi dibutuhkan telur yang fresh atau telur yang baru. Mungkin itu adalah langkah-langkah untuk kita menetaskan selain dibuahi oleh indukan, terus bobot dari sebuah telur, terus kita usia dalam sebuah telur akan menghasilkan anakan DOC yang seperti ini. Mungkin 3 itu andai saja kita jalani, mungkin insya Allah akan menjaga yaitu kualitas atau persentase dalam menetas itu lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu usahakan steril. Nah, dalam artian steril itu adalah bersih dari semua bakteri. Kita tahu bahwa telur berasal dari kandang, dan kandang ini kita tahu bahwa sumber dari kumannya itu di kandang. Mungkin ada makanan yang menempel atau kotoran ayam yang menempel. Nah, ini membawa bakteri, sehingga bakteri itu akan masuk ke dalam pori-pori sebuah telur, dan artinya kalau kemasukan bakteri, itu bisa mengganggu performa dari telur itu atau menurunkan kualitas dari telur itu, sehingga kemungkinan besar akan gagal menetas karena setiap bakteri yang masuk akan mempercepat pembusukan. Nah, itu menyebabkan gagalnya saat menetas. Jadi rekan-rekan seandainya mau menetaskan, usahakan sterilkan, yaitu steril dalam artian kita bersihkan, kita lap dengan air hangat. Mudah-mudahan dengan segala usaha yang kita lakukan ini, insya Allah akan mensterilkan segala dari virus-virus yang mana akan mengganggu performa kita saat menetaskan. Itu adalah sterilisasi telur, syaratnya. Yang terakhir, mungkin rekan-rekan harus tahu bahwa kita akan mendapatkan sebuah hasil yang baik itu juga didasari dari bentuk telur maupun kulit cangkang telur yang baik. Ada kalanya kita mendapati kulit telur itu mungkin agak kasar, mungkin tidak seperti yang biasanya, atau bentuknya itu terlalu lonjong atau terlalu besar. Jadi kita harus selektif, dan kita harus bisa tahu bahwa untuk mendapatkan DOC yang sempurna, kita harus juga
selektif dalam artian cangkang ini tidak retak. Kalau retak sedikit, nah ini akan mengakibatkan gagal dalam menetas, karena kita tahu bahwa kulit ini melindungi dari suhu yang terlalu panas. Andai saja retak, maka kemungkinan besar tingkatan pemuaian itu tidak terkendali dan bisa keluar, bahkan bisa meletus. Nah, itu akibatnya mengotori mesin penetas kita dan juga akan menyebarkan bakteri. Mungkin dari ini rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda atau ada kekurangan yang mungkin belum saya sebutkan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, dan kita saling mengisi kekurangan. Insya Allah kalau kita mau saling berbagi ilmu itu, kita akan sukses bersama. Kita akan mendapatkan hasil-hasil yang lebih sempurna. Mungkin cukup sekian dari saya. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini adalah tentang sebuah proses penetasan yang mana insya Allah topik utama kita menetaskan, tetapi ada kalanya kita juga beraktivitas di kandang yang akan kita masukkan video. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.